Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Memberikan petunjuk sehingga kita tahu jalan kebenaran dan mau mengikuti kebenaran. Di saat manusia sibuk dengan dunianya melupakan akhirat, Allah perkenankan bagi kita untuk break sejenak dari kesibukan kita. Mendengarkan, menyimak, mengkaji tentang salah satu peristiwa yang kelak akan terjadi setelah kematian. Dan kita tahu hari ini ada yang lahir penuh dengan kebahagiaan, menyambut pendatang baru ke alam yang penuh dengan laknat di dunia ini. Dan hari ini ada yang keluar dari penjara dunia, lalu keluar dari segala kepenatan dan kepayahan menuju ke tempat yang sesuai dengan amalan. Imma menuju ke lubang-lubang neraka atau taman-taman surga. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, khususnya nikmat hidayah yang diberikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ahibati fillah, kita melihat ada orang-orang yang tekun beribadah. Ada orang-orang yang rajin melakukan kebajikan. Dari segala bentuk kebajikan. Dan mereka capek, mereka lelah. Namun seakan-akan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan sebaliknya kita juga melihat ada orang-orang zalim. Ada orang-orang jahat. Yang jahat kepada pasangan hidupnya. Yang jahat kepada rakyatnya. Ada orang-orang yang zalim kepada pekerjanya. Ada orang-orang yang hidup bergelimang kemaksiatan, berlezat-lezatan dalam syahwat yang terlarang. Tapi kok hidupnya nyaman saja. Bahkan menjadi orang terkaya di dunia. Menjadi orang tersukses. Kita juga melihat ada orang-orang yang kafir. Yang mereka mengabdikan dirinya kepada benda-benda mati atau benda-benda hidup. Mereka melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan makhluknya, tidak mengabdi kepada pencipta, atau mengabdi kepada pencipta dan mengabdi kepada selain penciptanya. Apakah kemudian akhir dari semuanya sama saja? Oke, kita semua mati, kita tahu. Para nabi mati, orang-orang kaya mati, orang-orang miskin mati. Orang-orang bertakwa mati. Penjahat mati juga. Apakah kemudian dengan kematian semuanya selesai? Selesai? Tidak, jemaah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Sad ayat 27 sampai 29. Allah menjelaskan bahwa semuanya akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Kita baca ayat. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ulul albab. Nah. Yang artinya kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka celakalah orang-orang yang kufur karena mereka akan masuk neraka. Apakah pantas kami menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Pantaskah kami menjadikan orang-orang yang bertakwa sama dengan para pendurhaka? Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, yang penuh berkah, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Shot 27-29. Barakallahu fiik. Allah tidak menciptakan alam semesta ini tanpa hikmah. Itu hanya anggapan orang-orang kafir. Yang mereka berpikir, ya udah, ada yang lahir, ada yang mati, selesai. Kita melihat ada banyak kezaliman. Dan kita melihat ada orang-orang taat, ada orang-orang yang dikasih penyakit sama Allah. Hidup dengan penyakitnya, dibawa mati itu penyakit. Dan ada orang-orang yang Allah kasih sehat, penuh dengan kesenangan hidupnya. Apakah sama nanti di akhirat? Tidak sama. Maka kita disuruh mentadabburi Al-Quran. Baca tuh kitab petunjuk agar kita selamat. Ahibati fillah, Allah akan menegakkan keadilan. Allah akan memberikan hak setiap yang berhak secara sempurna. Ada hisab seperti yang pernah dibahas. Manusia akan mempertanggungjawabkan amalannya dan akan dihitung. Karena memang ada malaikat-malaikat yang mencatat, yang merekam perbuatan hamba. Nah, dan kita tahu yang pertama dihisab adalah sholat. Adapun yang pertama diselesaikan pada hari kiamat adalah urusan darah. Dan ada orang-orang yang merasa di dunia ini baik, tapi ternyata dia bangkrut pada hari kiamat. Dan setelah hisab itu, manusia akan menuju kepada mizan, kepada penimbangan. Apa nggak cukup dengan dihitung saja? Hitung itu lebih untuk mengetahui jumlah. Tapi Allah benar-benar akan menegakkan penimbangan agar manusia tahu dengan bobot amalan dia, dengan kualitas perbuatan dia. Sama-sama sodakoh 1 juta. Apakah ditimbangan sama? Oh, nanti dilihat. Ada banyak unsur yang menyebabkan amalan yang secara kasat mata sama, tapi ditimbangan berbeda. Sama-sama melakukan kejahatan, sama-sama berzina. Apakah sama nanti di timbangan? Di catatannya sama, dia berzina. Tapi dengan siapa dia berzina? Umur berapa dia berzina? Bobot dari perbuatan dia akan nampak di timbangan. Serta pada akhirnya orang akan mengetahui dia masuk surga atau masuk neraka dengan melihat amalannya ditimbang.
dirinya ditimbang. Lebih berat mana? Timbangan zaman dulu itu ada 2 daunnya. Dan seperti itu timbangan pada hari kiamat. Bukan timbangan digital ya. Kalau digital kan cuma barangnya aja yang ditimbang. Ini karena yang ditimbang itu amal keburukan dan amal kebajikan, ya 2 daun timbangannya. Kalau kita melihat di kejaksaan mungkin, atau di tempat-tempat ditegakkannya keadilan, ada tuh neraca penimbangan. Ahibati fillah. Dan kelak perhitungan pada hari kiamat juga persentase. Sebagaimana pernah disinggung. Sama-sama sodakohnya 1 juta. Tapi fulan sodakoh 1 juta dari 1 miliar kekayaan dia. Fulan 1 juta dari 5 juta kekayaan. Sama. Nominalnya sama. Dicatatnya sama. 1 juta sodakoh. Ditimbang beda. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, sabaqa dirhamun 100,000 dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Orang sedekah 1 dirham, tapi dia bisa mengalahkan yang 100.000 dirham. Oke, 1 dirham itu anggap 100.000. Dapat mengalahkan 100.000 dirham. Apa kata para sahabat? Wa kaif? Gimana ya Rasulullah? Ini orang sodakonya banyak sodakonya dia. Sekali sodako 2 miliar, 10 miliar. Nih cuma 1 juta. Qala kana li rajulin dirhaman. Ada orang yang punya 2 dirham. Bas itu kekayaan dia. Tasaddaqa bi ahadihima. Dia bersedekah dengan 1 dirham. Sisa kekayaan dia cuma 1 dirham. Wantalaqa rajul ila urdi malih. Ada 1 orang berangkat ke tumpukan hartanya. Fa akhadha minhum 100,000 dirham. Dia ngambil 1 kantong. Uangnya setumpuk. Lalu dia sedekahkan. Maka ahibati fillah. Kelak di timbangan akan terlihat sebesar mana amalan kita. Nabi SAW mengatakan, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Pahalamu itu bergantung dengan besaran kecapean yang kau rasakan dan nafkah yang kau keluarkan. Maka jangan pernah iri ketika engkau beramal tapi kok engkau nggak dikasih kaya. Engkau rajin ibadah tapi hidupmu secara ekonomi kok tetap susah. Karena dunia akan ditinggalkan. Dunia akan hancur. Maka Allah tidak berikan pahalanya di tempat yang hancur. Tapi di tempat yang makmur. Bicara timbangan. Maka umat Islam meyakini bahwa timbangan itu ada. Bukan sekedar majaz. Sebuah kiasan. Ya Allah akan menegakkan keadilan maksudnya. Enggak. Allah akan hadirkan itu timbangan. Kebaikan-kebaikan akan ditimbang. Keburukan akan ditimbang. Kelak pada hari kiamat. Apa kata Allah di surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Yang tadi ketika kita baca surat Shad.
Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Itu kitab Allah turunkan penuh dengan berkah agar dihayati, ditadaburi. Kita ini umat Islam. Bagaimana mengambil keyakinan? Ya dari Al-Quran yang pertama. Kemudian dari sunnah Nabi SAW. Dan Allah jelaskan. Kita akan baca. Nah, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق Wal waznu yawma idhinil haqq. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Yang artinya, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Al-A'raf 8-9. Barakallahu fiik. Timbangan ini termasuk perkara gaib. Yang kita hari ini tidak melihatnya. Tapi kita mendapatkan ilmu, al-yaqin. Itu dengan berita yang Allah sampaikan. Dan tatkala Allah menyebutkan kriteria orang-orang bertakwa di awal surat Al-Baqarah. Ketika Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Petunjuk buat orang-orang bertakwa. Sifat pertama orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Dari mana? Dari ilmu yang Allah berikan. Ilmu yaqin. Dalam hadis yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika berbicara al-iman, beliau mengatakan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil jannati wan nar wal mizan wa tu'mina bil ghaibi bil ba'thi ba'dal maut wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahul Baihaqi. Nabi mengatakan, iman itu kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan dengan adanya timbangan kelak pada hari kiamat. Engkau beriman dengan adanya kebangkitan setelah kematian. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruk. Itu iman. Dan di ayat yang tadi kita baca, penimbangan itu adalah untuk menegakkan keadilan. Agar nggak ada alasan lagi orang mengatakan, loh aku beramal. Bener loh aku sholat. Aku berbuat dosa, iya, tapi dosaku cuma sekali. Tapi ternyata kau melakukan dosa itu di bulan haram. Di tempat yang haram. Ahibati fillah. Di surat Al-Qari'ah, yang insya Allah semua kita hafal. Di ayat 6-9. Apa kata Allah? Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Yang artinya, siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Al-Qari'ah 6-9. Jelas akan ada penimbangan. Dan timbangan yang disebut al-mizan itu memiliki daun timbangan. Tahu dari mana? Itulah dalam urusan yang gaib kita nggak bisa pakai logika. Tapi landasannya berita dari sumber yang terpercaya. Allah Sang Pencipta mengutus Rasulnya untuk memberikan pencerahan kepada umat. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Allah itu akan memilih, menyelamatkan, memisahkan salah satu orang dari umatku di hadapan makhluk-makhluk Allah pada hari kiamat. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Lalu Allah Azza wa Jal akan menebarkan buat dia 99 buku catatan. Cuma yang jadi masalah, kata Nabi SAW, kullu sijillin mithl maddil basar. Setiap buku catatan dia itu seperti besarnya, banyaknya, atau panjangnya sepanjang mata memandang. Dan itu 99. Lalu orang ini tanya, atunkiru min hadha syai'an? Ada yang engkau ingkari, engkau sanggah dari catatan-catatan itu? Allah mengatakan lagi, adzalamaka katabatil hafidun. Apakah pencatat-pencatat dari malaikat-malaikatku menzalimimu? La ya Rabbi. Enggak. Itu salah aku. Afalaka uzrun? Engkau punya alasan? La ya Rabbi. Enggak. Enggak ada alasan. Setelah orang ini penuh dengan kehinaan, diliputi dengan kekhawatiran dan ketakutan, dia melihat dosa-dosanya begitu banyak, ketaatan-ketaatan yang harusnya dia lakukan tidak dia lakukan. Lalu Allah mengatakan, bala innalaka indana hasanah. Engkau punya kebaikan, ada kebaikan. Fa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Hari ini kau enggak akan dizalimin. Maka dikeluarkan bitokoh, semacam kartu. Tahu tadi itu buku catatan keburukan 99, yang satunya sepanjang mata memandang, lalu dikeluarkan satu kartu. Satu. Tertulis di situ, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Udah nih, dalam hisab dia udah habis. Dia merasa binasa. Fayaqul uhdur waznak. Engkau sekarang berangkat menuju ke penimbangan. Akan ditimbang. Apa kata orang ini? Ya Rabbi,
ma hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Wahai Rabbku, kartu ini apa gitu loh, dibandingkan dengan catatan-catatan yang banyak sekali dari keburukan dia. Artinya secara logika udah binasa dia gitu. Kalau mau hitung-hitungan udah habis. Faqala innaka la tudlam. Engkau nggak akan ditolong. Udah, engkau hadiri penimbangan. Hadirlah dia ke timbangan. Fatudha'u sijilat fi kiffah. Catatan keburukan dia itu, yang jumlahnya 99, itu ditaruh di daun timbangan yang khusus buat keburukan. Lalu bitokoh ini, kartu ini ditaruh di timbangan kebaikan. Apa yang terjadi? Ini jemaah, ketika awalnya seperti ini, kemudian diletakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di daun timbangan, itu jumplang, lebih berat. Fala yathqul ma'asmillahi ta'ala syai'. Nggak ada yang bisa mengalahkan nama Allah dalam timbangan itu. Tapi ini bukan hanya bicara tulisan la ilaha illallah. Tapi yang ditimbang itu adalah keyakinan dia dengan la ilaha illallah. Pengakuan dia dengan la ilaha illallah. Bukan sekadar tulisan. Maka di hadis yang baru saja kita baca, Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan bahwasanya ada 2 daun timbangan itu. Kemudian di hadis Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa timbangan itu besar sekali. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, yudha'ul mizan yaumal qiyamah. Mizan itu akan diletakkan pada hari kiamat. Timbangan itu. Falau wuzina fihi samawatu wal ardu lawasi'at. Kalau langit yang 7 lapis dan bumi ditimbang, cukup jemaah. Kita tahu timbangan-timbangan di dunia, oh hanya cukup untuk 10 kilo. Mau timbangan digital, kadang-kala ada tulisannya hanya 150 kilo. Mungkin kalau ada timbangan-timbangan barang-barang, timbangan itu bisa bertonton. Tapi mizan hari kiamat itu, langit dan bumi cukup untuk ditimbang di sana. Timbangan itu besar, cukup untuk menimbang barang-barang yang berat, tapi timbangan itu sensitif. Kalau di dunia, sulit untuk digabungkan. Timbangan untuk barang-barang berat, kemudian digunakan untuk menimbang barang yang ringan. Seperti timbangan badan. Timbangan badan tuh bisa nimbang anak, tapi nggak bisa nimbang tisu. Kalau ditaruh tisu, nggak ada bobotnya. Nggak ada. Supaya kita tahu perbedaan timbangan dunia dan timbangan akhirat. Ada timbangan yang sensitif, timbangan emas umpamanya. Tapi nggak bisa digunakan untuk menimbang dirimu. Tapi yang jelas, timbangan di akhirat itu besar dan sensitif. Apa dalil kalau dia sensitif? Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 47. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Allahu Akbar jemaah. Allah menyebutkan bahwasannya kalau amalan itu seberat biji sawi, kecil biji sawi itu, kata Allah, ataina biha, kami akan datangkan, akan ditimbang, akan dihisab. Tidak ada yang luput dari catatan dan tidak ada yang tidak ditimbang. Jadi subhanallah, di timbangan itu juga orang jadi tahu kalau dia pernah dizolimin sama orang, kemudian dia membalas, nanti di timbangan, kalau dicatat kan, oh fulan pernah dibully, kemudian fulan balas membuli, fulan pernah dipukul, kemudian fulan balas memukul umpamanya. Nanti di timbangan akan ketahuan apakah sudah impas atau belum. Apa kata Nabi SAW di hadis riwayatkan Aisyah? Bahwa ada seorang yang duduk di hadapan Nabi SAW, lalu dia berkata, ini jamaah, ada banyak problematika dalam hidup kita yang kita perlu tanya kepada orang yang berilmu. Kita perlu tahu kira-kira yang kita kerjakan udah benar apa belum. Ini orang mengatakan, ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, inna li mamlukain. Wahai Rasulullah, aku punya dua budak. Bukan pekerja, bukan pegawai. Berapa banyak bos-bos yang menzalimi pegawainya, yang tidak memberikan hak pegawainya, yang mungkin menghukum pegawainya dengan hukuman yang tidak setimpal. Karena kebanyakan kita menghukum dengan emosi. Ini orang mengatakan, ya Rasul, aku punya dua budak. Dua budak itu dia beli. Yakdzibunani, dia suka membohongi aku. Wa yakhununani, dua orang ini berkhianat kepada aku. Oh, innali mamlukin, enggak, bukan dua budak, punya beberapa budak. Banyak. Antara salah membaca, bukan mamlukain, innali mamlukin. Aku punya banyak budak yang mereka membohongiku, mengkhianatiku, wa ya'sunani, enggak nurut sama aku, membangkang sama aku. Sikapku wa ashtumuhum wa adribuhum. Karena mereka kayak gitu, maka aku maki mereka. Dan aku pukul mereka. Aku maki, aku pukul. Fa kaifa ana minhum. Gimana ya aku sama mereka itu ya Rasul? Karena dia beriman dengan adanya penimbangan pada hari kiamat. Dia kepingin tahu gimana posisi aku sama mereka. Atau dari mereka. Qala yuhsab ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabaka iyahum. Akan dihitung nanti pengkhianatan mereka, akan dihitung dosa-dosa mereka kepadamu dan hukuman yang kau berikan kepadamu. Kalau ternyata hukumanmu itu impas, selesai. Artinya impas dengan perbuatan mereka. Maka nggak jadi dosa buat engkau, nggak jadi dosa buat mereka. Udah selesai, mereka juga udah dihukum sama engkau. Wa in kana iqabuka iyahum duna dzunubihim kana fadlan laka. Tapi kalau hukuman yang kau berikan itu nggak impas, artinya lebih kecil daripada kesalahan mereka, itu jadi karunia dari engkau. Ada pahalanya nantinya. Wa in kana iqabuka iyahum fawqa dzunubihim. Kalau ternyata
hukuman yang kau berikan kepada mereka lebih besar daripada kesalahan mereka, maka engkau akan dikisos kelebihannya. Lalu orang ini menjauh ya. Kemudian dia menangis, mengadu. Rasulullah SAW kemudian membacakan firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 47 tadi yang kita baca. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudhlamu nafsun syai'a. Tidak ada sejiwa pun, satu jiwa pun yang akan dizalim. Majikan sama pembantunya. Ada pembantunya yang nggak benar. Kadang-kadang pembantunya dimaki. Dan nanti akan ada penimbangan. Hisab dan penimbangan. Allah akan datangkan walaupun seperti pisau. Lalu setelah Nabi membacakan ayat tadi, faqala ar-rajul, wallahi ya Rasulullah, ma ajidu li wa li haula'i syai'an khairan min mufaraqati. Wahai Rasulullah, kayaknya nggak ada jalan keluar yang terbaik buat aku sama mereka kecuali aku harus berpisah sama mereka. Ushhidukum annahum ahrar kulluhum. Aku jadikan kau saksi ya Rasulullah, dan kalian semua yang hadir di sini, semua budak-budakku bebas. Takut dia dengan mizan ini, coba. Takut dia dengan perhitungan pada hari kiamat dan penimbangan nantinya. Maka ketika kita dizolimin sama orang, lalu kita membalas, ada resiko. Apa resiko? Resiko tidak impas. Kalau ternyata hukumannya, balasan kita itu impas, selesai. Tapi kalau ternyata lebih sedikit, aman. Tapi kalau ternyata melebihin kezaliman yang mereka lakukan, habis. Mereka akan minta kisos. Dan hadis ini sahih. Dan timbangan pada hari kiamat itu dapat membedakan fisik dan isinya. Ada barang yang besar, kalau hitungan di dunia dia berat, tapi di akhirat ternyata enggak. Kenapa? Karena penimbangan pada hari kiamat itu semuanya dengan dasar amalan orang tersebut. Amalannya. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, innahu la ya'ti ar-rajulul azimu saminu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan hadir dalam penimbangan itu seorang laki-laki yang gemuk, yang besar, la yazinu indallah janaha ba'udah, yang ditimbangan dia tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Karena yang ditimbang itu sebenarnya amalannya, tapi tubuhnya yang beramal ini juga ditimbang. Mungkin kita melihat sebagian orang gagah, Masya Allah, dia suka berolahraga, nge-gym. Dia suka jalan kaki sehari 5 kilo. Sepedaan 30 kilo. Jangan ditanya badannya itu orang. Bagus badan. Tapi ditimbangan pada hari kiamat bukan karena olahraganya, tapi karena amal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang hafal Al-Quran, sallallahu ala nabiyina wasallam, yang beliau mengatakan barang siapa yang ingin mengambil Al-Quran segar seperti diturunkan, maka hendak belajar ke Abdullah bin Mas'ud.
Tapi secara fisik Abdullah bin Mas'ud ini kurus. Miskin lagi. Kurus, miskin. Bahkan di rumahnya, dalam urusan nafkah, dia dibantu sama istrinya sendiri. Suatu hari, Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil akar pohon arak untuk siwak. Ketika Abdullah bin Mas'ud naik, ada angin yang bertiup yang menyebabkan betisnya tersingkap. Ya, betisnya. Orang kurus, ya kecil sekali betisnya. Tahu-tahu para sahabat ketawa aja melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kecil sekali. Gitu. Kurus. Apa kata Nabi SAW? Mimma tadhakun. Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Diam para sahabat. Lalu mereka mengatakan, min diqqati saqai, dari kecilnya kurusnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Kita di dunia ini menilai orang dengan penampilan, bukan dengan amal. Makanya kalau ada orang soleh, miskin, rupanya tidak ganteng, iya, penampilannya tidak menyenangkan. Lalu muncul seorang pemuda yang gagah perkasa turun dari mobil Lamborghini dengan pakaian yang mewah, dengan sepatu yang mengkilap. Kita akan menilai ini yang orang hebat. Sedangkan ini yang miskin, yang ahli ibadah. Apalah. Itu penilaian manusia. Allah itu nggak ngelihat kepada rupa kita, pada harta kita, enggak. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Ketika para sahabat ketawa, Nabi marah kepada mereka. Nabi mengatakan kepada mereka, la rijlu Abdillah athqal fil mizan yaumal qiyamah min Uhud. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat di timbangan pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Nanti jemaah, bukan sekarang. Ada orang yang kakinya selalu dibawa ke tempat kemaksiatan. Ada orang yang kakinya selalu semangat dan giat ke tempat kerja. Tapi ketika azan dikumandangkan di masjid samping rumahnya, nggak jalan. Dia bisa ikut car free day. Car free day. Jalan. Masjid. Nggak jalan. Nggak sampai ke masjid. Nggak sama kaki yang dibuat naik motor ke masjid dengan kaki yang dibuat jalan kaki. Semua sesuai dengan amalan. Apa saja yang akan ditimbang pada hari kiamat? Tadi kita sudah mendengarkan bahwa kitab akan ditimbang. Seperti hadis Bitokoh yang bagaimana kartunya menghadapi 99 catatan, buku catatan keburukan. Kemudian yang ditimbang juga adalah orangnya yang beramal. Seperti hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dua kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Dan amalan manusia akan ditimbang. Loh, amalan gimana bisa ditimbang? Ya Allah akan wujudkan sesuatu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di hadis Abu Darda dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah athqal min khuluqin hasan. Rawahu Ahmad. Tidak ada sesuatu di timbangan pada hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Kemudian di hadis Jabir Ibn Abdillah yang panjang, seperti
yang ada di surat Al-Qari'ah. Faman thaqulat mawazinuhu. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Timbangan kebaikannya, artinya kebaikannya ditimbang. Orangnya ditimbang, kitabnya ditimbang. Yang lebih berat kebaikannya, maka dia akan dimasukkan ke surga. Walaupun semua orang punya dosa, semua orang punya dosa. Kita berbuat dosa dan kita pelaku dosa. Tapi nanti akan ditimbang. Kebaikanmu berapa, keburukanmu berapa. Makanya dikatakan innal hasanati yudhibnas sayiat, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ahibati fillah, di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur, bersuci, itu separuh dari keimanan. Kita banyak mendengar an-nadhafatu minal iman. Kebersihan dari iman. Termasuk dari keimanan ya. Sebenarnya yang sahih itu ada yang sahih, yang hadis, kalau itu hanya sebuah ungkapan, tapi yang hadis at-tuhur, yaitu bersuci, itu setengah dari keimanan. Orang kalau mau sholat, nggak sah sholatnya tanpa dia bersuci. Dan bersuci dalam agama kita itu, ya bisa pakai air, bisa pakai debu. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Tadi timbangan yang cukup untuk menimbang langit dan bumi, itu ucapan alhamdulillah bisa menutupi, bisa mencukupi atau memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan ucapan subhanallah alhamdulillah itu memenuhi yang di antara langit dan bumi. Rawahu Muslim. Kemudian di hadis Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bakhin khamsun ma athqalahunna fil mizan. Beliau mengatakan, ya Allah, ada 5 perkara yang betapa beratnya di timbangan pada hari kiamat. Apa 5 hal itu? Ucapan la ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah. Kemudian al-waladus salih. Yang kelima adalah anak saleh yang meninggal, kemudian orang tuanya sabar dan berharap pahala. Itu akan berat di timbangan pada hari kiamat. Ahibati fillah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita perlu berdoa minta sama Allah dan beramal soleh. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW agar diberatkan timbangan kita adalah doa sebelum tidur. Di mana Nabi SAW kalau mau tidur itu di malam hari, beliau membaca bismillah. Wada'tu jambi. Dengan nama Allah tuh aku meletakkan lambungku. Allahumma gfirli dhambi. Ya Allah, ampuni buat aku dosaku. Wa akhsi syaitani. Dan hinakan syaitanku. Wa fukka rihani. Dan lepaskan ikatanku ya. Wa thaqqil mizani. Dan beratkan timbanganku. Beratkan timbanganku. Minta sama Allah supaya diberatkan timbangannya. Waj'alni fin nadil a'la. Dan jadikan aku bersama orang-orang soleh di tempat yang tinggi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kemudian berkaitan dengan ucapan-ucapan yang memberatkan timbangan, tadi sudah kita bacakan sebagiannya. Dan apa hikmah dari penimbangan amalan ini jamaah? Yang pertama adalah nampaknya dengan jelas efek dari nama-nama Allah dan sifatnya.
Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha detail mencatat. Makanya Allah katakan semua akan ditimbang nanti. Orang-orang lupa. Sebagian kita lupa. Allah ingat. Dan Allah hadirkan. Mungkin sebagian kita punya amal soleh yang dia, masa aku pernah sholat, pernah sodako, sembunyi-sembunyi. Sampai dia sendiri lupa sama amalannya. Dan dosa-dosa pun seperti itu. Yang kedua juga menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Bahwa Allah akan menimbang yang sekecil apapun. Allah akan datangkan. Lalu juga menunjukkan bahwa nggak sama antara orang baik dan orang buruk. Nggak sama. Di dunia kita ngelihat ada orang-orang buruk yang sampai mati kebal hukum. Nanti nggak ada kebal hukum. Semua akan mendapatkan hukumannya. Kemudian juga menampakkan perbuatan kita, kezaliman yang kita lakukan kepada orang atau hukuman yang kita lakukan kepada orang, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian orang-orang mukmin akan bergembira bahwa ternyata yang dia amalkan itu benar-benar akan ditimbang. Dan orang-orang kafir akan penuh dengan kehinaan ketika dia melihat bahwa perbuatan dia sangat merugikan diri. Kemudian ahibati fillah, Allah menegakkan timbangan-timbangan juga supaya nggak ada lagi alasan bagi manusia untuk berdalih dia nggak pantas dihukum. Nggak ada. Maka semoga Allah Azza wa Jal memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Mengampuni dosa-dosa kita. Menerima amal kebajikan kita. Merahmati kita. Karena nggak ada yang masuk surga dengan amalannya pada hakikatnya. Masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin penjelasan singkat dan ringkas ya berkaitan dengan mizan yang kita harus meyakini dan mempercayainya, dan hal itu yang membuat seseorang lebih takut untuk melakukan perbuatan dosa, meninggalkan kewajiban, sehingga dia akan bersemangat untuk beramal soleh dan amal kebajikan. Apapun perbuatan yang kita lakukan yang mungkin tidak dihargai sama manusia, tidak dinilai sama manusia, kelak sama Allah akan didatangkan. Anda kembalikan ke moderator, ke Dr. Rian. Jazakumullahu khair. Ya, jazakallahu khairan. Ustaz, saya menggantikan Dr. Rian karena ada keperluan. Ya, kita sudah memasuki sesi diskusi. Saya persilakan kepada para jamaah sekalian, bila ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi pada siang hari ini, boleh dengan menulis di kolom chat, dan juga boleh raise hand, silakan kalau bila ada yang bertanya secara langsung. Ya, saya lihat di sini ada Ibu Yuniarti dari Bandung. Silakan Ibu untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustaz. Dengan timbangan timbangan ini, Pak Ustaz, kan ada yang kita amalan itu ada timbangan yang ringan, ada yang berat. Nah, misalnya kita terasa tuh suka berbuat dosa yang besar. Tetapi
dia sudah kita nasihati suruh meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, tetapi dia tidak melaksanakannya. Itu kan akan ditimbang di yaumul hisab. Itu kan, saudara, keluarga tidak bisa menolongnya, apalagi orang tua. Orang tua itu akan lari, apalagi saudara-saudaranya. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau misalkan menemukan seperti itu di Jakarta? Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman kepadanya, Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang beriman yang laki-laki dan wanita, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka adalah pemimpin buat yang lainnya, sahabat buat yang lainnya, pelindung untuk yang lainnya. Yang sikap mereka adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tatkala kita melihat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, melakukan kemungkaran, maka tugas kita adalah memberi nasihat, mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan kita tatkala mampu, seperti orang tua, seperti orang yang punya kuasa, dengan lisan, kalau nggak mampu dengan tangan, atau yang terakhir dengan hati kita. Tatkala kita sudah memberikan penjelasan kepada mereka, namun mereka menolak, maka kita harus pintar-pintar mencari jalan lain untuk memperbaiki mereka. Terkadang ada orang yang bisa dikasih tahu dengan satu cara, tapi ada yang dengan cara-cara lainnya. Ada anak yang harus ditegasi, tapi ada harus dengan kelembutan. Yang penting kita sudah menjalankan tugas kita. Soalnya kalau tidak, kita juga akan dihisab, akan ditimbang juga nanti ketika kita membiarkan kemungkaran itu terjadi. Dan doakan saudara kita yang masih terjebak dalam kemaksiatan, yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya, doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Tapi yang jelas, tugas kerabat, tugas keluarga, tugas kita sesama muslim harus kita kerjakan dengan cara yang bijak. Karena ada orang yang mengingkari kemungkaran tapi menimbulkan kemungkaran yang serupa atau yang lebih dahsyat. Ada juga orang mengingkari kemungkaran cuma di depan umum, memberikan nasihat di depan publik yang hanya membuat orang tersebut semakin benci karena merasa dilecehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, terima kasih penjelasan Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi sempat ada penjelasan hadis tentang bitokoh, kalau tidak salah Pak Ustadz. Nah, ini sebetulnya hamba Allah seperti apa yang nanti saat di mizan itu di hari kiamat kelak akan mendapatkan kondisi yang seperti itu? Apakah itu hanya satu orang saja atau bisa banyak orang yang bisa mendapatkan seperti itu? Maksudnya, amalan apa di dunia yang membuat dia akhirnya bisa menemukan hari kiamat dengan kondisi seperti itu, Pak Ustadz, dengan banyaknya dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bertanya, kira-kira amalan apa ya yang dikerjakan, dilakukan oleh pemilik bitokoh tadi, sehingga ternyata dosa-dosa dia bisa dihapuskan, bisa dikalahkan dengan bitokoh tadi yang berisi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapan ini adalah kunci masuk surga. Dan ucapan ini adalah ucapan yang menyelamatkan hamba dari api neraka. Baik menyelamatkan hamba dari api neraka dari awal, atau mengeluarkan dia dari api neraka ketika dia masuk ke neraka. Ini bicara keutamaan kalimat la ilaha illallah dan kalimat syahadatain yang diucapkan oleh seorang muslim. Hanya saja dua kalimat ini, syahadatain ini, ada syarat dan ketentuan. Berapa banyak di antara umat Islam yang mengatakan la ilaha illallah, tapi ternyata dia melakukan kesyirikan. Ternyata yang dia ucapkan dengan perbuatannya bertolak belakang. Mengatakan
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata dia tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadah-ibadah mereka. Jadi kalau bicara amalan apa yang paling dapat menyelamatkan hamba, amalan itu adalah tauhid dia, keimanan dia kepada Allah dan kepada Rasulnya. Neraka ada yang langsung masuk surga. Tergantung nanti bagaimana dia memanifestasikan, mewujudkan ucapan tersebut. Kalau bicara dosa, ya ada orang yang memang banyak dosanya gitu loh. Dia berbuat dosa, tapi tidak menggoyahkan tauhid dia. Itu mungkin yang perlu dilakukan seorang muslim untuk senantiasa mengkaji ulang tentang tauhidnya. Jangan sampai dia banyak amal soleh, tapi ternyata dia riya dalam ibadahnya. Yang riya itu menggugurkan amalan yang dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kalau dikatakan apakah satu orang, dua orang, wallahu a'lam bishawab. Ada banyak orang di dunia ini yang semuanya akan melakukan penimbangan. Dan apakah ada orang-orang yang nanti seperti itu? Ada. Tapi berapa orang? Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih penjelasan Pak Ustadz. Ini ada yang raise hand, saya lihat di sini dari jamaah Besa Putri. Saya persilakan untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, Ustadz Syafiq yang telah memberikan ilmunya beserta keluarga, majelis ini juga umat muslim seluruhnya. Izin bertanya Ustadz, perihal 70.000 golongan yang tanpa azab, tanpa hisab, apakah akan melewati mizan juga? Jazakallah khairan. Nah, iya. Kalau bicara mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, selesai. Mereka tidak melalui proses tersebut ya. Hanya saja yang harus dilakukan adalah melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Karena bicara proses di padang mahsyar itu, ada memang yang tidak dihitung lagi sama Allah Azza wa Jalla. Dia sudah dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hanya saja kalau mau masuk ke surga, dia harus melewatin sirat. Makanya para nabi pun harus melewatin sirat. Nabi yang jelas masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi mereka harus melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali pasti akan melewatin neraka. Itu sudah keputusan Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara hisab yang terjadi di padang mahsyar, yang salah satunya adalah berkaitan dengan penimbangan, yang itu sebagai salah satu bentuk penyempurnaan hisab mereka, itu mereka akan selamat dari hisab itu, tapi untuk sirat mereka tetap akan melewatin sirat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, jazakallah khair Pak Ustadz atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari jamaah. Saya izin bacakan. Dari Nanda. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati para ulama, Ustadz dan keluarga Ustadz dan kaum muslimin. Izin bertanya Pak Ustadz, apabila kita melakukan dosa, lalu bertaubat dan sudah diampuni Allah, apakah dosa-dosa kita di dunia tersebut tetap akan dihisab dan ditimbang di mizan? Syukran jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, orang yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Jadi dosa-dosa yang dia sudah bertobat darinya, itu dihapuskan. Bahkan diganti di catatan kebaikannya seperti dosa itu. Ini kalau orang yang taubat dengan taubatan nasuha. Karena ada orang taubat, kemudian dia balik lagi, mati dalam kondisi belum bertobat.
Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Kecuali orang yang bertobat, kemudian dia beriman dan beramal soleh, maka Allah akan rubah keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Artinya itu ada di catatan kebaikan dan di timbangan kebaikan buat mereka yang telah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan di antara amalan yang menghapuskan dosa seperti haji. Orang yang haji dan hajinya mabrur, dia tidak melakukan perbuatan dosa dan kefasikan di sana, raja'a ka yaum waladathu ummuh. Dia akan pulang seperti bayi yang baru lahir. Nggak ada dosanya. Jadi mereka yang sudah bertobat, maka dihapuskan dosa-dosa dia, asalkan taubatnya taubatan nasuha. Oleh karena itu, tatkala ada seorang yang berzina di masa Nabi SAW, kemudian dia menyerahkan diri untuk dirajam. Wanita ini hamil dari zina, lalu dirajam setelah proses dia melahirkan dan menyusui anaknya. Ada seorang sahabat yang mencela perempuan ini, memaki wanita ini. Kemudian juga ada yang mengatakan, ya, ketika Nabi hendak mensolatin wanita ini, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Gimana engkau mensolatin dia? Dia udah berzina. Ini sahabat melihat zinanya. Dia punya dosa besar, dosa zina. Gimana kau mensolatin dia? Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli Madinah lawasi'athum. Orang ini sudah bertobat yang kalau pahala taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah cukup untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Ketika di hari kiamat nanti, apakah seseorang ketika ditimbang di mizan, seluruh manusia itu akan melihat bagaimana proses penimbangan seseorang tersebut Pak Ustadz, sehingga dia tahu bagaimana amalan dia dan orang-orang lain juga tahu bagaimana amalan dia selama ini di dunia Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, persidangan pada hari kiamat itu ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Persidangan yang tertutup ya hanya antara Allah sama dia. Baik dalam penyidikan, tapi ada persidangan yang terbuka yang semua orang tahu. Orang-orang yang riya, maka Allah akan tunjukkan bahwa dia riya pada hari. Karena di dunia dia dianggap orang baik kan, orang soleh. Orang-orang di dunia kan nggak tahu, oh ternyata fulani riya. Nanti akan ditunjukkan. Kemudian ada orang yang berbuat dosa sembunyi-sembunyi ya. Dia takut. Disidang sembunyi-sembunyi. Tapi ada orang yang berbuat dosa terang-terangan. Maka dia pun akan disidang terang-terangan nantinya. Jadi kalau bicara apakah persidangan nanti disaksikan oleh orang, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nabi SAW menjelaskan tentang najwa, tentang hisab yang tertutup antara Allah sama hambanya. Ditanyain hamba ini, dikasih tahu tentang nikmat-nikmat Allah, dia mengakui, lalu dikatakan, engkau ingat berbuat dosa ini? Iya ya Allah. Engkau lihat berbuat dosa ini? Ya Allah. Iya ya Allah. Dia mengakui semuanya. Sampai ketika orang ini sudah merasa putus asa, Allah mengatakan, satartu laka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Di dunia aku tutupin dosa-dosa. Dan di sini aku ampuni dosa-dosa. Jadi seperti itu, jadi ada yang terbuka, ada yang tertutup, ada yang disaksikan oleh orang banyak, ada yang antara dia sama Allah saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Pak Ustadz, sepertinya sejauh ini sudah di sesi diskusi belum ada lagi yang menyampaikan pertanyaan Pak Ustadz. Mungkin di akhir kajian ini dari Pak Ustadz bisa memberikan nasihat atau kesimpulan terkait dengan kajian kita pada siang hari ini, sekaligus sebagai penutup pada kajian kita pada siang hari ini Pak Ustadz. Tafadhol Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah, berkaitan dengan mizan ya.
di surat Al-Mutaffifin. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang orang-orang yang curang. Orang-orang yang suka mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Kata Allah Azza wa Jalla, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah mengatakan celaka, wail. Juga dikatakan wail itu adalah nama lembah di neraka jahanam. Buat siapa? Buat orang-orang mutaffif. Buat orang-orang yang curang. Siapa orang-orang curang ini? Mereka adalah orang-orang kalau menakar. Kalau dia beli sesuatu, kemudian diminta ditakarkan dia ya. Barang yang dia beli atau ditimbang, maka orang ini orang yang nuntut untuk disempurnakan timbangan. Kurang, masih kurang, masih kurang. Tapi kalau dia nimbang buat orang lain, dia akan kurangin timbangan. Ayat ini permisalan buat orang-orang yang curang dalam semua kehidupan. Dalam dunia kerja. Ada orang yang selalu menuntut haknya. Saya gaji kurang atau ini itu. Padahal yang dia kerjakan belum sempurna. Ada juga sebaliknya. Bos yang selalu menuntut anak buahnya untuk bekerja dengan baik. Tapi dia tidak memberikan hak mereka. Suami istri. Akan ada penimbangan kelak pada hari kiamat. Ada suami yang selalu meminta kepada istrinya, menuntut agar istrinya melakukan kewajiban-kewajibannya, memberikan hak-hak suaminya. Bahkan ada kezaliman dari pihak suami mungkin kepada istrinya. Kalau ada timbangan, engkau jangan jadi orang yang curang. Jangan suka menuntut hakmu tapi tidak memberikan hak orang lain. Apa mereka nggak takut? Nanti akan ada persidangan. Yauma yaqumun nas rabbil alamin. Orang akan berdiri semuanya menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan tegakkan yang namanya keadilan dengan penimbangan. Sebagai seorang muslim, dimanapun engkau hidup, bersama siapapun engkau hidup, tolong engkau laksanakan kewajiban dan berikan hak orang lain. Jangan suka menuntut hakmu tapi lupa dengan hak orang lain. Jadilah orang yang muhsin. Allah cinta kepada orang-orang yang muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang selalu melebihkan. Ya, dia disuruh bekerja tapi dia bisa berbuat lebih banyak lagi umpamanya. Sebenarnya akadnya cuma 1 juta tapi dia lebihkan. Suami istri juga seperti itu. Dia menggauli istrinya dengan cara yang baik. Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergauli istrimu dengan cara-cara yang baik. Ada kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak termasuk hak dia, tapi engkau berikan. Akan ada pada timbangan pada hari kiamat. Dan ahibati fillah, Allah itu mencatat semuanya, mengawasi segalanya. Dan tugas kita adalah yakin bahwa kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita amalkan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Yang timbangan kebaikannya sedikit, ringan, neraka. Kau mau minta tolong sama siapa? Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk memperbanyak doa. Allahumma tsaqqil mawazini. Ya Allah, beratkan timbanganku, ampuni dosaku. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan-kesempatan yang doa di situ mustajab. Jazakumullah khair. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Barakallahu fikum. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV
siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.